Halo, Assalamualaikum Bunda. Balik lagi dengan saya Dailia Hamidah, teman visio Anda. Oke, di video kali ini kita akan mencoba sharing tentang informasi yang sudah kami kumpulkan dan referensi yang sudah kami dapat tentang perkembangan bayi umur 1 bulan. Tentunya nanti disertai dengan tips bagaimana menstimulasi bayi sesuai dengan perkembangannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya. Nah, sekarang kita beralih kepada perkembangan bayi 1 bulan. Yang pertama, untuk indera pendengar ya. Bayi sudah bisa mendengar sejak ia dilahirkan ya. Jadi sebaiknya bunda dan ayah sering-sering mengajak ngobrol bayi, sering-sering memperdengarkan suara kepada bayi. Hal itu bisa membantu perkembangan indera pendengaran bayi. Ya, kemudian juga bisa membangun kestabilan emosi serta kelekatan dengan bayi. Selain itu, bayi akan belajar merespon suara bunda. Bagaimana cara menstimulasinya? Contoh, kita bisa memperdengarkan suara kerincingan, tapi harus tetap dijaga ya bunda ya, agar suaranya tidak terlalu keras atau tidak terlalu melengking sehingga kurang nyaman nanti di telinga si bayi. Kemudian bunda bisa mengeluarkan berbagai macam bunyi-bunyian dari mulut bunda seperti tik tok atau wush wush atau nang ning nang ninggung. Nah, saya yakin setiap dari bunda pasti punya lagu khasnya masing-masing untuk si kecil ya. Bisa juga bunda menyanyikan lagu Nina Bobo atau lagu lainnya. Atau untuk bunda yang muslim bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, atau bunda bisa mencoba memanggil nama bayi ya. Itu bisa membantu perkembangan emosi dan kelekatan. Serta bayi akan belajar mengenai konsep dirinya. Kemudian bisa juga menggunakan mainan musik. Ya, biasanya pakai mainan gantung yang diputer, bisa bunyi itu, atau bisa kita pegangin kerincingan. Cara-cara tadi selain bisa melatih pendengarannya juga bisa melatih konsentrasinya. Selanjutnya kita beralih pada perkembangan motorik dan sensorik bayi. Oke, jadi pada minggu ke-7 motorik bayi sudah lebih berkembang. Ia biasanya sudah bisa menekuk badannya, kemudian meregangkan, kemudian jika dalam posisi tengkurap, bayi akan berusaha mengangkat kepala dan dadanya sendiri dengan kekuatan lengannya. Gerakan bayi pun sudah mulai luas dan tidak terlalu kaku. Udah keren banget kan perkembangan si bayi. Jadi sayang sekali kalau kita membiarkan bayi menghabiskan hampir seluruh waktunya hanya dengan berbaring. Padahal fisiknya juga sedang berkembang pesat. Makanya bunda perlu bantu perkembangan motorik bayi dengan stimulasi lainnya. Seperti yang pertama, tummy time atau tengkurap. Tutorialnya kita sudah ada videonya. Nanti untuk linknya kita cantumkan di deskripsi ya. Dari mulai tata caranya, tutorialnya, kemudian manfaatnya sudah kita cantumin di video tersebut. Jadi jangan lupa nonton ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa inisiatif ya, mencari mata, hidung dengan menunjukkannya langsung ya. Jadi kita pegang tangan bayi, kemudian arahkan ke hidung, ke mata sambil menyebutkan nama anggota wajahnya. Adi, ini loh yang namanya mata. Kalau nggak Adi, ini matanya Adi, lucu banget gitu. Jadi jika sudah terbiasa, bayi akan memegangi sendiri bagian wajahnya. Selain itu, permainan ini juga bisa melatih kognitif bayi tentunya ya. Kemudian next kita bisa bermain tepuk tangan dan tepuk kaki. Ini permainan yang sangat klasik, simple dan sangat mudah ya. Jadi jangan malas-malas bunda. Kemudian kita juga bisa mengajaknya bersalaman. Kemudian untuk sensoriknya, dikasih apa ya, kadang bingung ya. Bunda bisa memberikan stimulus seperti memberikan ayunan pada lengan bunda ya, kemudian memberikan pelukan. Stimulasi ini bagus untuk emosi dan kelekatan antara bunda dan si kecil. Dan nanti bunda juga bisa mengenalkan pada bayi orientasi gerak dan posisi tubuhnya ya saat diayun-ayun seperti ini. Gitu. Kemudian bunda juga bisa melakukan pijat ya. Pijat ini sangat dianjurkan dan tentunya akan banyak sekali manfaatnya untuk si kecil dan bonding antara bunda dan si kecil. Nah, stimulasi tadi selain bagus untuk motorik dan sensoriknya juga bagus untuk perkembangan emosinya. Bayi akan menyadari adanya bagian-bagian tubuh yang ada pada dirinya dan orang lain karena kesadaran diri bayi nanti mulai berkembang. Selanjutnya ke perkembangan penglihatan.
Kemampuan bayi melihat objek semakin jelas ya. Cara stimulasinya gimana? Jadi coba ayah atau bunda berpindah posisi dari kiri ke kanan ya. Atau bisa juga menggerakkan mainan yang disukai oleh si bayi dari kiri ke kanan. Tujuannya untuk menarik perhatian, kemudian nanti diharapkan bayi akan mulai mengikuti gerak arah mainan. Nah, cara lainnya kita bisa taruh mainan atau benda dengan warna yang sedikit mencolok. Nanti kita taruh di depan bayi agar bayi tertarik untuk menyentuhnya. Permainan ini juga bagus untuk koordinasi mata dan tangannya ya. Jadi kayak bayi nanti mau meraih benda yang ia tertariki gitu. Entah itu wajah bunda atau wajah ayahnya atau mainan yang dia sukai. Diharapkan nanti akan membantu perkembangan koordinasi matanya dan tangannya ikut terstimulus untuk mencapainya. Kemudian bayi juga bisa distimulasi dengan melihat buku bergambar. Jadi posisi bayi itu tidur miring, kemudian kita letakkan di sebelahnya ya. Gak apa-apa kita stimulasi sejak dini untuk melihat buku-buku. Jadi nanti kalau udah besar mulai udah terbiasa dengan buku. Jadi buku ini bukan barang yang asing bagi dia ya, udah dikenalkan dari bayi. Diharapkannya nanti kalau besar udah suka buku, terbiasa baca buku gitu ya. Nah, latihan ini berfungsi untuk melatih fokus matanya. Kemudian kita juga bisa mengajaknya jalan-jalan dengan digendong atau menggunakan stroller. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Bagaimana perkembangan kognitifnya? Bayi mulai mengenali ayah, ibunya, dan mulai belajar membedakan mana orang yang dia temui sehari-hari seperti ayah ibu dan mana orang lain. Kemudian saat bicara, bayi juga akan mulai merespon melalui sikapnya. Bayi juga mulai belajar mengenali dan memperhatikan konsep objek. Jadi ada objek yang diam, ada objek yang bergerak ya. Misalnya mulut kita saat berbicara. Kemudian serta objek yang menghilang kemudian kembali. Untuk hal ini bunda jangan sungkan ya untuk bermain cilukba dengan si kecil. Tujuannya gimana? Jadi misalnya anak tuh nggak panik kalau misalnya kita menghilang sebentar gitu ya, kemudian kembali. Dengan main cilukba ini, ciluk menghilang, kemudian ba muncul kembali. Jadi kita mengenalkan bahwa yang hilang itu nggak akan hilang selamanya, nanti kembali lagi kok gitu. Oke bunda, sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke bunda-bunda lainnya, karena selain kita menyediakan informasi tentang perkembangan bayi mulai dari 0 bulan, kita juga menyediakan tutorial stimulasi bayi dari mulai tummy time, tengkurap, berguling, duduk, merangkak, berdiri sampai jalan, kita udah ada semua ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.